bener belum sih? Posenya udah mantep belum ya? Tes. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku. Dan kali ini aku mau bahas tentang aplikasi apa aja sih yang umumnya digunakan ketika kamu mau berkunjung ke Tiongkok sebagai foreigner buat jalan-jalan, atau kamu mau datang ke Tiongkok sebagai pelajar. Dan teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel aku ya. Langsung aja yuk. Yang pertama adalah aplikasi VPN. Aplikasi VPN itu kalau yang cowok-cowok pasti tahu ya gunanya buat apa. Tapi kalau misalnya di Tiongkok, kita pakai aplikasi VPN itu untuk mengakses aplikasi seperti Google, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Karena di Tiongkok sendiri, aplikasi-aplikasi tersebut diblokir dan kita tidak bisa mengaksesnya. Cara untuk mengaksesnya adalah menggunakan aplikasi VPN. Aplikasi VPN ini ada dibagi dua. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kalau aku sih jujur aku pakai yang gratis ya. Selama ada yang gratis kenapa enggak? Jadi kalau misalnya aplikasi VPN yang berbayar kayak misalnya ada Astril, terus ada ExpressVPN, kemudian ada pokoknya banyak deh. Kayaknya semua aplikasi tuh ada deh yang berbayar. Cuman kalau aku sendiri pakai aplikasi VPN kayak misalnya Betternet, VPN 360, kemudian NordVPN, dan sebagainya. Balik lagi ke lokasi kamu masing-masing nih, karena setiap lokasi beda-beda. Ada yang misalnya di lokasi aku, VPN yang pakai Betternet bisa, tapi kalau misalnya di lokasi kamu, nggak bisa. Aku akan kasih listnya di bawah ini, jadi kalian bisa download, dan aku saranin kalian download aplikasi VPN sebanyak-banyaknya dan sebelum kalian datang ke Tiongkok nih, khususnya untuk pengguna Android. Tapi kalau misalnya pengguna iOS, sebenarnya nggak masalah sih ketika kamu nyampe di sini, karena selama kamu masih pakai iOS, kamu bisa mengakses application store, dan selama regionnya kamu masih tulis di Indonesia, itu aplikasi VPN ada semua lengkap. Aplikasi yang kedua adalah aplikasi WeChat. Jadi, aplikasi WeChat adalah aplikasi untuk chatting, telepon, belanja, pembayaran, dan masih banyak macam fitur lainnya yang bisa kita dapatkan dari WeChat. Kalau misalnya kita di Indonesia biasanya menggunakan Line atau WhatsApp, tapi fiturnya kayak kurang lengkap nih. Nah, kalau misalnya di Tiongkok, kita menggunakannya aplikasi WeChat. Jadi, nggak cuma bisa chatting, tapi bisa transfer uang, terus mau kirim hongpao atau angpao kita sebutnya di Indonesia. Kemudian kalau misalnya kamu mau belanja setiap hari untuk makan, untuk mau pergi ke supermarket, atau mau ke tempat lain-lain, pokoknya pasti ada tempat pembayaran untuk menggunakan WeChat Pay. Terus kamu juga bisa belanja di WeChat. Kayak ada aplikasi online gitu deh. Ada fitur-fitur lainnya nih, kayak misalnya aplikasi untuk Microsoft Office, atau misalnya di kuliah kamu ada aplikasi untuk belajar online. Itu banyak macam fiturnya. Pokoknya lengkap banget. Tapi untuk fitur-fitur belanja, pembayaran, dan sebagainya hanya bisa digunakan di Tiongkok ya, nggak bisa digunakan untuk di Indonesia. Jadi gampang banget, tinggal scan QR code, langsung bayar deh, langsung belanja deh, dan bisa terhubung sama kartu bank kamu yang ada di Tiongkok. Aplikasi yang ketiga adalah aplikasi Alipay. Aplikasi Alipay ini adalah aplikasi pembayaran, kayak WeChat gitu deh, cuman memang khusus untuk pembayaran, tapi nggak cuman pembayaran untuk makanan, kebutuhan sehari-hari, nggak, tapi kamu bisa top up kartu mahasiswa kamu untuk di beberapa kampus, nggak semua. Kemudian kamu juga bisa isi pulsa, kemudian mau transfer uang ke teman kamu, dan sebagainya. Ada banyak macam fitur lainnya juga. Terus pilih yang mana dong untuk sehari-hari? Itu sesuai selera sih. Kadang ada orang yang sukanya pakai WeChat, kadang ada orang sukanya pakai Alipay. Aplikasi keempat adalah aplikasi Pleco. Pleco adalah aplikasi dictionary bahasa Mandarin ke bahasa Inggris. Itu secara offline, jadi kamu nggak perlu lagi pakai koneksi internet untuk mengakses ini. Tapi sayangnya memang ini dictionary-nya hanya untuk perkata-perkata aja nih. Memang sebagian besar mahasiswa Indonesia di sini pasti pakai Pleco karena gampang banget dan
ukuran aplikasinya tuh nggak besar. Jadi harus download banget nih, apalagi bagi kamu yang nggak bisa bahasa Mandarin atau baru aja benar-benar datang ke Tiongkok. Aplikasi yang kelima adalah aplikasi Google Translate. Kalau misalnya kamu nggak mau ribet pakai aplikasi dari Tiongkok, karena kan aplikasi dari Tiongkok biasanya tuh pakai bahasa Mandarin ya, nggak ada pakai bahasa Inggris. Jadi, kamu bisa menggunakan Google Translate nih, kalau misalnya kamu mau langsung translate percakapan, atau misalnya tugas kamu, atau mau langsung foto, maps, dan sebagainya langsung ditranslate, itu boleh banget. Tapi memang catatannya, kalau misalnya kamu menggunakan VPN, itu kalau misalnya kamu mau menggunakan Google Translate dengan fitur scan atau foto, dari foto terus ditranslate. Tapi kalau misalnya cuman tulisan biasa aja kamu ketik, itu nggak perlu pakai VPN. Aplikasi keenam adalah By2Maps. Kalau misalnya kita di Indonesia atau di internasional, biasanya kita gunakannya Google Maps, tapi kalau di sini nggak bisa bekerja, jadi kita gunakannya By2Maps. Cuman sayangnya, ya itu bahasanya bahasa Mandarin, jadi kalau dari aku sendiri sebagai foreigner yang baru pertama kali datang ke Tiongkok, akan mengalami kesulitan. Walaupun memang cukup lengkap, dan memang lengkapnya di sini adalah kamu tinggal ketik tempat asal kamu sama tujuan kamu kemana, nanti akan diberitahu nih, kamu harus jalan kaki ke arah mana, ke arah mana, ke arah mana. Aplikasi ketujuh adalah Move It. Bagi kamu yang males nih ngeliat aplikasi yang isinya bahasa Mandarin, tapi kamu butuh bantuan direction untuk kamu pergi ke suatu tempat, jadi bisa menggunakan Move It. Karena Move It ini bisa menggunakan bahasa Inggris, dan aku pribadi aku menggunakan ini, jadi benar-benar lengkap juga. Kayak misalnya aku mau ke suatu tempat, tinggal ditulis aja bisa dalam bahasa Inggris, kemudian nanti dikasih tahu nih, kamu harus jalan kakinya ke arah mana, kemudian misalnya ada pilihan, kamu mau naik bis umum atau misalnya menggunakan subway, itu ada pilihannya semua dan ada keterangan waktunya, kira-kira berapa lama ya di perjalanan sampai kamu nyampe di tempat tujuan kamu. Itu benar-benar lengkap banget. Sayangnya kamu harus menggunakan VPN. Tapi kalau misalnya HP kamu sudah ada aplikasi VPN, jadi nggak ada masalah sih. Selama ini aku nggak ada masalah juga pakai aplikasi ini. Aplikasi ke-8 adalah Yikatong. Yikatong. Susah banget ya ngomongnya. Jadi Yikatong ini adalah sebuah kartu transportasi yang bisa kamu gunakan untuk kamu mau naik bis umum atau mau naik subway. Jadi kayak kartu Transjakarta gitu deh, tapi versi Tiongkok. Dan kebetulan aku kan domisilinya di Beijing nih. Jadi aku pakai Beijing Yikatong Ka. Dan belinya di mana? Kamu bisa beli di stasiun subway, itu lumayan sih, agak rempongnya di situ ya. Kamu bisa beli untuk kamu sendiri pakai, itu atau mau beli yang kartu 1 kali perjalanan aja bisa. Cuman kalau misalnya kamu mau beli kartunya yang untuk kamu pribadi pakai, itu biayanya 20 kuai atau setara 40 ribuan, dan itu aku lupa deh udah ada isinya atau belum. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai kartu yang 1 kali perjalanan, itu bisa beli di machine card. Jadi kamu bisa langsung masukin uang cash atau pakai Alipay atau pakai WeChat. Kamu tinggal ketik tujuannya mau ke stasiun mana. Jadi penggunaan kartu ini sangat diperlukan bagi kalian yang baru datang ke Tiongkok sebagai pelajar atau bagi yang mau jalan-jalan aja. Tapi kalau misalnya kamu udah punya Alipay atau WeChat Pay, kamu bisa download aplikasinya di application store atau Google Store. Kamu nggak perlu kartu lagi, jadi cukup kamu top up Yikatong kamu melalui Alipay atau WeChat Pay. Kemudian ketika kamu nyampe di stasiun atau misalnya nyampe di bus untuk scan kartu, jadi cukup kamu scan menggunakan HP kamu. Ceng gitu. Itu lebih enak sih. Karena kalau misalnya pakai kartu kan kadang suka hilang dan sebagainya. Tapi balik lagi, note ini untuk yang sudah punya Alipay atau WeChat Pay. Aplikasi ke-9 adalah aplikasi Taobao. Aplikasi Taobao ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Alibaba. Jadi aplikasi ini adalah untuk kalian yang mau belanja online. Kayak misalnya Shopee atau Tokopedia-nya di Indonesia deh. Cuman kalau di Tiongkok sendiri, sebagian besar orang menggunakan aplikasi Taobao. Kenapa?
karena memang sudah terkenal gitu ya. Kemudian ada banyak penjual yang memang sudah official, kemudian benar-benar lengkap banget gitu. Dari mulai yang brand-brand terkenal kayak misalnya Zara, Pull and Bear, terus H&M dan sebagainya, sampai yang nggak ada brand. Kemudian harganya juga relatif lebih murah dibandingkan kamu belanja langsung offline. Cuman nggak enaknya ya kalau misalnya kamu mau belanja online nunggunya lama. Karena harganya relatif murah, jadi percayalah uang jajan aku setiap bulan juga habis karena belanja. Awalnya juga teman-teman aku bilang, enggak, gue nggak doyan belanja. Tapi pas nyampe ke Tiongkok dan ada Taobao, belanja terus. Karena baju-baju kayak misalnya baju kayak gini, itu kayak cuman 30-40 kuai, kemudian belanja tas lucu-lucu, boneka, terus cemilan, terus bed cover, anting, makeup, segala macem, itu semuanya di Taobao ada. Jadi make sure ketika kamu di Tiongkok dan sudah punya Elite Pay atau WeChat Pay, terus jangan belanja terus ya di Taobao, karena uang jajan kalian bakal habis. Karena bakal suka belanja banget nih, baik yang cewek ataupun yang cowok. Aplikasi ke-10 adalah Pinduoduo. Pinduoduo ini adalah aplikasi belanja online juga, beda sama Taobao. Bedanya ya, memang Pinduoduo tuh lebih murah, tapi memang kalau misal dari aku pribadi, kualitas juga dilihat dari harga ya. Walaupun Pinduoduo murah, tapi kadang kualitasnya juga kurang bagus nih. Jadi kalau misalnya teman-teman aku dibedain, kayak misalnya mau belanja di Taobao, itu khusus kayak misalnya untuk make up, terus barang-barang penting lainnya yang memang kualitasnya tuh dibutuhkan sangat baik. Tapi kalau misalnya yang ya kayak misalnya bantal atau spray gitu-gitu, belinya di Pinduoduo aja karena lebih murah. Cuman kalau aku pribadi, pengalaman banget ya, tergiur banget nih di Pinduoduo murah. Wah, hoodie cuma 45 kuai, beli dong, karena banyak yang beli. Pas nyampe jahitannya tuh jelek, kemudian kayak ada yang di bagian sininya robek dan kayak gimana-gimana gitu kan. Terus kebetulan aku juga baru datang dan Mandarin juga nggak jago, ya mau gimana, mau komplain nggak ngerti gitu-gitu kan. Jadi saran aku, jangan belanja terus deh. Oh ya, kalau misalnya kamu adalah international student dan kamu mau belanja online, nanti barang-barangnya akan dikirim ke kampus kamu. Jadi make sure kamu tulis alamat menggunakan Mandarin ya. Kemudian nanti ambilnya di mana? Oh, biasanya sih di universitas ada suatu tempat namanya Kuwaiti, tempat Kuwaiti. Jadi memang di situ kamu bakal ngambil barang kamu sendiri. Either itu nanti di depan kampus atau di dalam kampus. Biasanya kamu bakal dapat SMS atau dari aplikasi gitu. Aplikasi ke-11 adalah aplikasi Titi. Aku tadi lupa karena niatnya mau ngelompokin aplikasi untuk transportasi, tapi keduluan sama Taobao. Oke, jadi aplikasi yang ke-11 adalah Titi. Jadi aplikasi Titi adalah aplikasi taksi online nih. Bagi kamu yang males banget untuk naik transportasi umum atau takut tersesat dan sebagainya, kamu bisa naik taksi online menggunakan Titi. Bedanya taksi online sama taksi cab biasa yang di jalanan itu satu dari mobilnya. Kalau misalnya taksi cab di sini kan pakai mobil tua ya. Kalau misalnya pakai aplikasi Titi, itu sedan dan emang enak gitu kan, apalagi buat kamu yang mau nyantai. Dan harganya juga relatif lebih murah dibandingkan kamu naik taksi cab. Kamu bisa download aplikasinya, atau kamu bisa search di WeChat, Titi. Nanti kamu bisa order di situ, mau yang berupa taksi cab, kayak Grab taksi, atau kamu bisa order juga itu yang memang menggunakan mobil pribadi. Dan kamu nggak perlu takut nih kalau misalnya ada kejahatan dan sebagainya. Di aplikasi Titi tersebut, kamu bisa masukin nomor emergency misalnya teman kamu. Kalau ada apa-apa, nanti kontaknya ke dia. Aplikasi ke-12 adalah Meituan Waimai. Aplikasi ini adalah aplikasi GoFood. Bagi kamu yang malas keluar atau udah bosen makan di kantin kampus, kamu bisa order GoFood menggunakan Meituan Waimai. Memang di sini lumayan lengkap dan aku biasa dapat diskon banyak, mulai dari makanan Tiongkok asli, kemudian western food dan sebagainya. Lengkap banget. Kalau aku pribadi sih, aku demen banget makan jiaozi atau dumpling.
Kemudian apa lagi ya? Oke, ribs gitu, itu doyan juga. Terus ada McD, ada Domino Pizza, dan sebagainya. Tapi untuk catatan, di Tiongkok sendiri, makanan brand luar negeri itu mahal. Dan memang menunya beda. Kayak misalnya McD itu nggak ada nasi pakai ayam gitu ya. Kayak paket panas 1, paket panas 2. Aduh, jadi lapar. Jadi kangen McD Indo ya. Kemudian di KFC sendiri juga ayamnya kecil-kecil, kemudian rasanya juga beda sama Indonesia. Jadi kalau aku pribadi mendingan aku pesan makanan yang lain yang lebih mengenyangkan dan harganya lebih murah. Kemudian McD juga relatif lebih mahal dan isinya kayak burger, french fries. Tapi emang rame sih, cuman dari harga itu mahal banget. Jadi saran aku kalau misalnya kamu mau beli burger atau misalnya mau makan nasi pakai ayam crispy atau misalnya mau Pizza Hut, boleh banget. Tapi kalau bisa pesan dari restoran di Cina aja karena rasanya juga lumayan kok kalau menurut aku ya. Gak kalah enaknya dan memang porsinya juga lumayan besar. Jadi cukup banget. Yah, aku mau curhat sedikit ya karena memang ada aplikasi Meituan Waimai ini. Aku selama setahun ini aku naik 9 kilo. Entah itu karena aku demen GoFood atau memang karena COVID jadi kaum rebahan. Karena memang kemarin di Cuve sendiri kan kantin juga rasanya ya gimana ya, aku nggak terlalu suka, jadi aku memang belanja online terus kan, masak atau mau GoFood, apalagi ditinggal gift, jadi ya kesepian gitu. Tapi semenjak aku pindah ke BISU ini, bener-bener wah, beda banget deh kehidupannya. Kantinnya banyak dan sebagainya, dan makanan juga enak. Kemudian harganya juga relatif cukup murah. Tapi aku nggak mau cerita banyak, karena nanti aku akan upload video baru lagi tentang aku di kampus baruku, BISU. So, stay tune untuk next video juga ya. Oke, kita balik ke topik Meituan Waimai. Kelebihannya aplikasi Meituan Waimai ini adalah tepat waktu banget, dan packagingnya itu sangat rapih. Kamu nggak akan nyesel sih, dan worth it banget. Aplikasi ke-13 adalah Ele.me. Jadi kurang lebih sama kayak Meituan Waimai, aplikasi ini juga untuk GoFood, tapi jujur aku nggak pernah pakai aplikasi ini. Tapi ini adalah rekomendasi dari teman-teman aku yang ada di Beijing, dan sebagian besar dari mereka menggunakan aplikasi ini nih. Dan kurang lebih mekanismenya sama. Jadi kalian juga boleh cobain aplikasi ini. Tapi memang aplikasi Ele.me ini aku lihat-lihat sih kalau untuk orang-orang di Tiongkok kayaknya jarang ya. Kebanyakan tuh memang pada pakainya Meituan Waimai. Jadi tergantung kamu pengennya pakai aplikasi apa, dan mungkin kamu juga bisa lihat dari diskon-diskon ya. Yang mana yang ada diskon itu yang kamu pakai. Aplikasi ke-14 adalah Tachong Tianping. Jadi aplikasi ini kayak aplikasinya Zomato di internasional yang memberikan kamu rekomendasi tempat. Tempatnya apa aja sih? Tempat untuk makan, kemudian tempat untuk rekreasi, dan sebagainya. Dan memang aku terbantu banget sih sama ini kalau misalnya kamu yang pengen jalan-jalan tapi nggak tahu mau kemana, atau misalnya kamu lagi pengen makan, pengen jalan-jalan sama temen kamu untuk makan di luar tapi nggak tahu mau makan apa, kamu bisa menggunakan aplikasi ini untuk ngecek nih review-reviewnya di daerah mana, kemudian harganya yang berapa. Pokoknya bagus banget. Jadi kamu bisa download aplikasi ini ya. Aplikasi yang ke-15 ada aplikasi Ctrip. Jadi kurang lebih kayak Traveloka gitu. Untuk kamu yang mau booking pesawat bisa lewat sini. Dan untuk pembayarannya sendiri menggunakan mata uang di Tiongkok yaitu yuan. Dan kenapa menggunakan aplikasi ini? Jelas, harganya relatif lebih murah. Tapi balik lagi kamu harus tetap cek ya. Karena kalau misalnya lagi high season pasti mahal harganya. Tapi kalau misalnya lagi low season enggak. Aplikasi yang ke-15 adalah aplikasi Zeroom. Jadi bagi kalian calon mahasiswa di Tiongkok, tapi kamu nggak mau tinggal di dormitory kampus atau bahkan nggak kebagian dormitory di kampus, kamu bisa sewa kamar kamu sendiri menggunakan aplikasi Zeroom. Kenapa aplikasi Zeroom? Kan banyak agen-agen offline lainnya nih, gitu kan di Tiongkok. Karena aplikasi ini juga kita lebih fleksibel, nggak perlu datang ke toko-toko gitu kan, agak ribet. Kemudian harganya juga relatif lebih murah, dan kemudian jenisnya tuh macem-macem, kalian bisa pilih sendiri, dan bahkan kamarnya itu
bagus-bagus gitu deh dibandingkan agen. Dan itu memang testimonial dari teman-teman aku. Aplikasi ke-17 adalah aplikasi QQ Music. Bagi kalian yang suka dengerin lagu gitu kan, sendirian galau gitu kan, atau misalnya yang lagi hujan gitu kan, terus minum kopi, duduk di depan kayak anak indie. Nggak bercanda. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk dengerin musik, baik itu musik Mandarin, lagu-lagu barat juga bisa. Dan memang benefitnya adalah nggak perlu pakai VPN nih, dan ada fitur bisa langsung lihat music videonya. Tapi nggak semua lagu available untuk dilihat music videonya atau video rekamannya. Terus kamu bisa ngeliat lirik lagunya, jadi kamu bisa sambil nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, aku juga bisa menggunakan Spotify tanpa harus menggunakan VPN. Nah, terus ngapain download QQ Music? Ya itu balik lagi tergantung selera. Dan aku juga nggak tahu di HP kamu Spotify itu bisa digunakan tanpa VPN atau enggak. Jadi, dicoba dulu aja. Aplikasi yang ke-18 adalah aplikasi Youku, kemudian WeTV, kemudian Iqiyi, dan website-website nonton film lainnya bagi kalian yang suka nonton film-film nih. Aplikasi Youku itu adalah aplikasi kayak semacam YouTube tapi versi Tiongkok. Dan di Youku sendiri memang ada banyak banget film, cuman kayak misalnya film Tiongkok itu nggak ada subtitle untuk bahasa Inggris. Terus untuk yang film Hollywood pun nggak semuanya ada subtitle bahasa Inggris. Apalagi kan jujur aku pribadi beginner ya untuk bahasa Inggris, jadi aku nggak terlalu ngeh gitu kan. Kemudian bagi yang suka nonton drama Korea juga nggak semuanya ada subtitle bahasa Inggris, jadi agak rempong. Aduh, terus gimana dong? Jadi aku download aplikasi WeTV, Iqiyi, tapi yang versi internasional atau versi yang di Indonesia. Cuman memang terkadang ada yang harus bayar kan, gitu. Terus gimana dong kalau misalnya mau nonton film-film lain? Kalau misalnya nonton film lain kan Netflix bisa, cuman balik lagi di sini Netflix kan diblokir. Jadi kamu harus menggunakan VPN. VPN-nya juga nggak semua VPN nembus untuk nonton film Netflix. Jadi kalau aku pribadi, aku paling gampang sih nonton di website walaupun ilegal ya. Nonton di website-website gitu, termasuk nonton drama Korea dan sebagainya. Cuman nggak enaknya ya kalau misalnya koneksinya lagi buruk, resolusinya yang pasti bakal turun gitu kan. Jadi ngeliatnya nggak jernih. Tapi balik lagi sesuai selera ya. Karena di sini pun kalau misalnya bagi kalian yang suka nonton drama Korea, misalnya mau nonton di Viu, itu nggak bisa diakses karena VPN-nya di sini kebanyakan yang USA, kecuali kalian menggunakan VPN berbayar dan milih lokasi negaranya tuh yang bekerja sama dengan Viu dan sebagainya. Makanya itu agak rempong kan, jadi aku nggak mau ribet, aku menggunakan website aja. Jadi teman-teman, itulah rangkuman informasi yang dapat aku berikan ke kalian tentang aplikasi yang dibutuhkan ketika kamu mau berkunjung ke Tiongkok atau mau tinggal di Tiongkok. Jika kamu suka sama video penjelasan aku tadi, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa!